Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pratibya Ardi dari kelas 7B42 dengan NIM 2224000104. Di sini saya akan sharing tentang serangan cyber security, yaitu yang bernama SQL injection. Untuk SQL injection itu adalah serangan. Di sini kita lihat ada form login dengan menggunakan email dan password untuk masuk ke dalam webnya. SQL injection itu akan melakukan modifikasi, mengubah atau menghapus sebuah query. Jadi SQL injection itu dapat memodifikasi query dengan tujuan melihat, menghapus database atau data yang ada di dalam web kita. Jadi kita akan melakukan bypass tanpa melakukan username atau email atau password yang valid yang sudah divalidasi di database yang sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan query ini untuk masuknya, dan kita akan masukkan passwordnya. Kita bisa isi bebas passwordnya, 1, 2, 3 boleh, atau B, atau A, atau C. Mau menggunakan C ya. Kita login, maka dia akan berhasil masuk ke dalam webnya. Dan ini adalah serangan SQL injection yang sangat sederhana. Kita bahas kenapa dia bisa masuk hanya menggunakan query or 1 sama dengan 1. Kenapa bisa masuk dengan hanya query ini? Seharusnya kan harus menggunakan email atau password yang sudah divalidasi atau sudah didaftarkan terlebih dahulu, yang sudah dibuat oleh pembuat webnya. Kenapa dengan query ini kita bisa masuk ke dalam form login web ini ketika kita melakukan bypass menggunakan query ini? Ini artinya adalah dimana OR 1 sama dengan 1 artinya adalah true. True itu bernilai boolean. True itu bernilai boolean. Di terakhir ada double dash. Double dash ini adalah dia akan menghiraukan query selanjutnya, yang dimana setelah dash double dash ini adalah password. Jadi password itu akan bernilai true. Ketika password bernilai true, si sistem akan membaca bahwa ini adalah user valid yang login. Padahal kita hanya menggunakan query ini. Ini tentunya menjadi salah satu serangan cyber yang sangat berbahaya ketika form login tidak dilakukan validasi terlebih dahulu. Jadi dia akan mengizinkan seperti query ini kita masukkan di form. Ya, halo teman-teman. Di sini saya Pratibya Ardi dengan NIM 2224000104 akan menjelaskan tentang cara mengatasi SQL injection. Apa itu SQL injection? SQL injection yaitu serangannya memanipulasi query SQL melalui input yang tidak tervalidasi. Tujuan mengakses, mencuri, mengubah atau menghapus data. Contoh dampak yang terjadi jika kita terkena serangan SQL injection yaitu kebocoran data, eskalasi hak akses, dan downtime aplikasi. Lalu jenis-jenis SQL injection di sini ada in-band atau error based, dan in-frontier bin, dan out of band melalui channel terpisah. Dan selanjutnya yaitu prinsip utama pencegahan, yaitu kita harus memvalidasi dan sanitasi input with list lebih baik daripada blacklist. Gunakan parameter, queries atau prepared statement, principless privilege pada database user. Gunakan ORM yang aman dan enkripsi data sensitif, serta login dan monitoring. Selanjutnya di sini ada checklist keamanan atau quick win.
Gunakan prepared statement di seluruh akses database dan validasi semua input di server. Set database user dengan hak minimal, pasang WAF atau modul keamanan, terus audit dan logging query sensitif, jalankan pentest atau scanning berkala. Selanjutnya ada deteksi monitoring, yaitu memonitor query dan pola anomali dengan alert untuk error SQL berulang atau input mencurigakan, simpan log audit terpusat, dan review rutin, serta gunakan tools scanning dan pentest. Lalu ini adalah kesalahan umum. Kita hanya mengandalkan sanitasi sisi klien, membangun query SQL dengan string, concatenation, dan memberikan user DB hak yang terlalu luas, dan mengabaikan update, patching, database, atau library. Dan di sini adalah penutup, yaitu gabungkan beberapa lapisan pertahanan, terus automasi scanning dan audit, temukan dan perbaiki lebih cepat. Latihan tim, kita harus latihan tim dan koordinasi dengan tim. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.